Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan malam ini kita akan membahas genetika dan evolusi. Sebelum itu kita mulai dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Jadi cukup untuk berdoa. Oke, jadi malam ini kita akan membahas genetika dan evolusi nih. Genetika dan evolusi itu intinya apa? Intinya adalah peluang. Jadi materi biologi yang genetika ini sama evolusi itu masuknya ke peluang banyaknya. Kita mulai aja dari dasar keanekaragaman dulu. Nah, jadi makhluk hidup itu telah membentuk suatu mekanisme. Gimana caranya supaya dia itu dapat menghasilkan keanekaragaman di dalam spesiesnya, menghasilkan variasi. Kenapa? Karena lingkungannya kita ini kan bervariasi nih dan berubah-ubah terus. Jadi keanekaragaman itu harus dihasilkan. Salah satu caranya itu adalah pembelahan meiosis gitu. Nah, di mana di pembelahan meiosis itu kan ada pindah silang pada profase 1. Jadi kromosom itu kalau aku gambar sedikit pakai warna merah nih biar kelihatan. Jadi kromosomnya itu dia itu bakal bertukar informasi itu. Lengannya saling ditukar. Jadi misalnya ini kromosom homolog. Homolog itu apa sih? Homolog itu kromosom yang nomornya sama. Misalnya ini kromosom nomor 1. Terus ini kromosom nomor 1 juga. Jadi bukan nomor 2, ini nomor 1 sama nomor 1. Tapi kenapa kok ada 2? Karena yang satu itu dikasih dari ibu, yang ini dari sperma, yang satunya dikasih dari ovum. Jadi ini dari bapak, ini dari ibu gitu. Nah, itu bisa saling bertukar. Saling tukeran isinya iso ditukar gitu. Nah, selain dari yang bertukar pada pindah silang itu juga, kalau kalian perhatikan di fase meiosis 1 ya. Jadi ketika metafase itu kan ada di ekuator ya, ada di kutub kan. Jadi kalau misal digambar selnya itu dia lagi ada di kutub semua tuh. Jadi misalnya dia punya, misalnya ini suatu sel dengan genomnya ada 3 kromosom tuh, kromosom 1, 2, dan 3. Nah, ketika meiosis 1 itu, kromosom yang homolog itu bakal berjajar gini, jadi nanti ada 2 baris nih. Jadi kromosom nomor 1, nomor 2, nomor 3, kromosom yang sama ini bakal berjajar. Punyanya bapak dan ibu tuh. Nah, ketika berpisah itu, dia itu boleh milih secara acak. Yang atas itu boleh, misalnya kromosom 1 ambil punyanya bapak, kromosom 2 ambil punyanya ibu, terus kromosom 3-nya ambil punya bapak lagi. Itu terserah, boleh. Jadi dari situlah, karena dia bebas berpasangan, akhirnya variasi gamet itu dapat dibentuk gitu. Itu untuk dasar keanekaragamannya makhluk hidup. Kita langsung masuk aja ke Mendel. Jadi si Mendel ini dia itu seorang pastor, seorang pendeta. Jadi dia ini pendeta sekaligus peneliti. Jadi pada awalnya dia ingin meneliti variasi atau pewarisan sifat pada tanaman. Nah, tanaman yang dia pilih ini tanaman kacang. Kenapa? Karena tanaman kacang ini ternyata dia ada karakter yang mudah diamati. Sebagai contoh warna bunganya gitu. Warna bunganya, terus bentuk bijinya itu kan bisa diamati. Selain mudah diamati, karakter yang diamati sama Mendel itu cuma punya 2 varian. Jadi cuma ada 2 sifat. Misalnya untuk karakter warna bunga itu cuma ada putih sama ungu kayak gitu. Nah, terus dia merancang suatu percobaan untuk mencari tahu bagaimana pewarisan sifat itu terjadi. Dia membuat persilangan antara tanaman-tanaman kacang ini dilakukan dengan 2 tahap. Tahap satunya itu gimana? Tahap satunya itu dia itu menyilangkan 2 tanaman kacang yang sifatnya kontras. Misalnya contoh sifatnya kontras itu gimana? Berarti indukan yang tahap 1 ini, individunya itu bunganya satunya warnanya ungu, satunya warnanya putih kayak gitu. Nah, setelah dihasilkan tanaman jadi setelah berbunga terus kan disilangkan terus hasilnya buah kan. Nah, buahnya ini si kacangnya itu ditanam lagi untuk percobaan tahap 2. Setelah kacang yang dari tahap 1 ini tumbuh,
tanamannya itu tumbuh, dia dipakai untuk persilangan tahap 2. Nah, tahap 2 ini apa? Tahap 2 ini ternyata individu hasil persilangan tahap 1 yang ternyata kalau diamati bunganya itu warnanya sama semua gitu. Ini aku lihat di poin 3 ini. Jadi menghasilkan F1 seragam. Jadi tanaman kacang panjang yang hasil anakan tahap 1 itu warnanya bunganya ungu semua gitu. Sementara itu setelah tanaman berwarna bunga ungu itu semua saling disilangkan, dihasilkan kacang panjang lagi, ditanam tuh sama Mendel. Dan tanaman yang itu disebut F2 atau filial 2. Jadi filial itu apa sih? Filial itu artinya anakan. Jadi F2 ini anakan kedua gitu. Anakan kedua ternyata gimana? Ternyata dia menghasilkan anakan dengan proporsi bunga ungu itu 3 berbanding dengan bunga putih itu 1 gitu. Nah, hasilnya kan ternyata berbeda tuh dengan F1. Yang F1 itu ungu semua, yang F2 ini ada putihnya 1 gitu. Akhirnya si Mendel ini mencoba mengajukan suatu model untuk berusaha menjelaskan kenapa kok F2 itu punya proporsi 3:1 sementara F1 itu seragam gitu. Nah, akhirnya kita masuk ke inheritance basis dari pewarisan dasarnya. Jadi pertama si Mendel itu menyatakan bahwa gen atau zat yang bisa membawa atau mewariskan sifat itu punya varian. Nah, varian dari gen ini kita sebut sebagai alel gitu. Terus alel ini, si varian ini, Nah, si alel ini bakal menempati suatu lokasi, menempati suatu lokus. Lokus itu location, dari kata location berarti suatu tempat di dalam materi genetik kita. Materi genetik kita maksudnya gimana? Di dalam kromosom. Jadi di dalam kromosom itu ada lokus, ada tempatnya si gen itu. Si gen ini variasinya namanya alel. Nah, terus kita lanjut ke pernyataan ketiganya apa? Setiap orang tua, baik ayah dan ibu, itu akan menyumbangkan satu kromosom ketika fertilisasi. Jadi satu set kromosom ya. Jadi misalnya si kromosom nomor 1, si sperma itu nyumbangkan 1 dan si ovum itu juga nyumbangkan 1 ini. Nah, akhirnya si anaknya itu kan si sperma itu kan haploid kan, sama ovum itu haploid. Haploid tambah haploid jadinya diploid, jadi punya 2 set gitu. Nah, karena anak punya 2 set berarti dia punya untuk satu nomor kromosom, misalnya ini kromosom nomor 1 ya. Itu dia punya 2, yang satunya dari ayah, satunya dari ibu. Nah, karena setiap kromosom ini ada lokasi, ada lokus buat alel, berarti si anak ini punya 2 alel gitu. Nah, terus si alel atau si gen itu tadi itu dapat mengekspresikan sifatnya melalui proses transkripsi dan translasi. Jadi pada dasarnya gen itu kayak kode gitu, kode perintah yang nanti bisa dipakai untuk membentuk protein. Nah, protein ini bisa jadi pigmen atau enzim atau macam-macam. Semisal kalau pigmen, berarti nanti gen ini bisa mengkode warna kayak gitu. Nah, hasil dari protein atau pigmen yang muncul ke tubuh itu akan memunculkan sifat atau biasanya disebut trait gitu, bahasa Inggrisnya traits. Nah, perwujudan dari sifat itu kita sebut sebagai fenotipe. Jadi, misalnya nih, tumbuhan berfenotipe bunga ungu. Berarti alelnya ini menghasilkan pigmen berwarna ungu. Akhirnya si tanamannya bunganya warnanya ungu gitu. Nah, sementara itu komposisi alelnya, kenapa kok aku ngomongnya komposisi? Karena ini kan ada 2 kan tadi. Ada yang dari ayah dan ada yang dari ibu. Nah, yang dari ayah ini alelnya apa, sama yang dari ibu itu alelnya apa, itu baru kita sebut komposisi dari alelnya. Jadi komposisi alel itu misalnya ayahnya ini A besar, tapi dari ibunya A kecil. Jadi anaknya A besar, A kecil komposisi alelnya, genotipenya kayak gitu. Nah, terus ada juga sifat yang dominan akan menutupi ekspresi. Jadi ekspresinya yang tertutupi. Misalnya gimana nih? Misalnya pigmen warna merah.
Jadi pigmen pakai yang tadi aja ya, pakai tanaman tuh, bunga ungu. Jadi misalnya alel A itu, A besar itu menghasilkan pigmen warna ungu. Warna ungu ya, aku tulis ungu. Sementara itu alel A kecil ini dia tidak menghasilkan pigmen sehingga warnanya putih gitu. Nah, alel yang dominan A besar ini akan menutupi ekspresinya. Jadi gimana? Karena tanaman itu A, jadi ketika semuanya itu kan diekspresikan tuh. Semua alel ini kan diekspresikan. Yang satunya mengekspresikan pigmen, yang satunya nggak mengekspresikan sama sekali. Karena masih ada yang mengekspresikan, sifatnya masih muncul. Akhirnya warna tanamannya tetap ungu walaupun dia ada A kecilnya. Tuh. Itu untuk si inheritance basis. Dasarnya pewarisan. Nah, sekarang kita masuk nih ke hukumnya Mendel. Jadi setelah membentuk dasar teorinya dari persilangan tadi, dia lalu membuat hukum, menyatakan suatu hukum. Jadi dasar hukum segregasi bebas itu gimana sih? Jadi kan meiosis tadi kan awal aku bahas, meiosis itu si alel ini kan berpisah karena kromosom homolognya berpisah ketika ketika anafase 1. Nah, ketika berpisah ini menyebabkan si gamet yang membawa alel ini yang berbeda-beda gitu. Jadi berpisahnya ini menyebabkan gamet membawa alel yang berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda gimana? Jadi kan tadi homolog itu berpisah dan berpisahnya tadi aku bilangnya apa? Yang atas boleh ngambil dari ibu, dari ayah terserah gitu. Karena terserah akhirnya alel yang dibawa itu setiap gamet itu membawanya beda-beda. Nah, misalnya nih, atau aku gambar aja ya biar simpel, biar clear. Jadi misalnya yang dari ibu itu kan tadi yang dari ibu A kecil ya. Kalau yang dari ayah itu A besar tuh. Aku pakai permisalannya. Jadi kromosomnya ini homolog ya. Kromosom anggap aja nomor 1 itu. Kromosom nomor 1 itu dia nanti ketika berpisah itu, jadi berpisahnya ke sana ya, ke kanan dan ke kiri. Ketika mereka saling berpisah itu bisa jadi yang atas itu bawanya yang ayah, terus habis itu yang bawah bawanya ibu atau kebalikannya. Akhirnya karena dipisah-pisah si gamet ini akan membawa macam-macam. Makanya dia kalau di soal-soal itu bentuknya ini yang di tabel ini ada A besar sama yang kebalik yang sebelah kanan ya, yang A besar sama ada A kecil ini. Ini karena si gamet itu bakal misahkan si kromosom yang homolog gitu. Terus pernyataan ketiga, hasil fertilisasi gamet akan membentuk individu diploid dengan 2 alel lagi. Jadi individunya hasil ketemu ovum sama sperma itu, jadi kan spermanya cuma bawa 1 kromosom, ovumnya juga cuma bawa 1 kromosom nomor 1 juga. Akhirnya ketika ketemu kromosomnya balik lagi jadi 2 lagi gitu. Nah, terus hasil variasi alel anakan yang genotipe anakan itu bisa kita jelaskan, bisa kita cari dengan menggunakan tabel Punnett ini, tabel yang di bawah ini. Nah, kalau yang tabel di bawah ini aku misalkan dengan persilangan yang pertama itu P1-nya, P1 itu parental, orang tua. Jadi tanaman yang paling pertama dipakai itu warnanya ungu sama putih ini, yang sebelah kiri. Yang jantan itu warnanya ungu ya, A besar. Dia pigmennya menghasilkan ungu dan menghasilkan ungu. Yang ini, yang betina, yang A kecil. Jadi alel satunya tidak menghasilkan, terus satunya juga tidak menghasilkan pigmen gitu. Anakannya ternyata gimana? Tidak menghasilkan, ketemu menghasilkan, akhirnya tetap dihasilkan. Ini jadinya heterozigot semua. Terus persilangan tahap F1, tahap 2. Jadi pakai F1. Ini F1-nya kan tadi genotipenya ini kan A besar A kecil kan. Terus cara membentuk gamet gimana? Jadi A besar sama A kecil. Ini kan diploid tuh. Ini 2N. Berarti gamet itu kan 1N. Berarti apa? Gamet yang dibentuk itu ini aja kamu pisah jadi 2. Berarti ada A sama satunya ada A. Makanya aku di tabel ini nulisnya ada 2. A besar sama A kecil. Tuh. Nah, terus disilangkan A besar menghasilkan pigmen, ketemu menghasilkan pigmen, jadinya menghasilkan pigmen. Warnanya ungu gitu. Ini ungu.
terus menghasilkan pigmen sama tidak menghasilkan, tetap menghasilkan ya. Terus ini juga sama, dan yang paling pojok itu tidak menghasilkan dengan tidak menghasilkan, akhirnya nggak ada pigmennya, warnanya putih gitu. Nah, itu untuk hukum segregasi bebas. Jadi si gamet ini saling memisah secara bebas. Kita lanjut ke tes cross nih. Kan tadi ini kan ekspresinya dominan itu akan menutupi resesif kan aku bilang tadi. Nah, sementara itu kalau kita lihat individunya, kalau kita cuma tahu fenotipenya kan, kita cuma bisa melihat dari luar kan si tanaman ini, bahwa misalnya fenotipenya dominan. Jadi kan aku bilang tadi si ekspresinya dari alel ini tadi kan yang dominan bakal menutupi ekspresinya resesif tuh. Nah, kalau misalnya kita itu cuman bisa melihat tanamannya dari luarnya kan, tampak luarnya kayak gimana. Misalnya bunganya warnanya ungu gitu. Di bunganya warnanya ungu gitu. Nah, tapi kita nggak tahu tuh apakah warna ungu ini si tanaman ini apakah alelnya di dalamnya itu dua-duanya A besar atau cuman salah satu aja atau cuman A besar A kecil. Nah, kalau A besar itu kita sebut homozigot ya, homo sama zigot. Jadi isinya sama. Jadi zigotnya itu tersusun atas alel yang sama gitu. A besar dan A besar, atau heterozigot. Heterozigot A besar A kecil. Jadi cuman satu aja yang menyuruh menghasilkan pigmen ungu. Nah, karena kita nggak tahu tuh gimana caranya memastikan, akhirnya dibentuk suatu teknik persilangan namanya tes cross. Tes cross ini gimana caranya? Tes cross ini caranya adalah dengan si alel dia menyilangkan dengan tanaman yang resesif. Jadi dia memanfaatkan alel resesif itu tadi. Kan alel resesif itu baru kelihatan ekspresinya kalau nggak ada dominan kan. Jadi warna putih itu baru kelihatan kalau nggak ada pigmen yang menghasilkan, nggak ada yang nyuruh menghasilkan pigmen. Berarti dia itu baru ada kalau nggak ada alel dominan. Jadi tanaman yang warnanya putih, kita pasti tahu sudah jelas bahwa dia genotipenya A kecil kayak gitu. Nah, karena dia A kecil, ketika pembentukan gamet, ketika dibelah, dipisah-pisah, ketika disegregasi tuh, segregasi itu memisah ya artinya. Nah, ketika dipisah-pisah, gamet yang terbentuk ya cuman ada A kecil aja variannya, A kecil atau A kecil juga gitu. Nah, karena gametnya A kecil semua, ketika kita bikin tabel Punnett, akhirnya ketika kita membuat sebuah tabel Punnett tuh, yang satunya ini, indukan yang satunya kita tinggal tulis A kecil, dan anakan yang bakal dihasilkan pasti akan membawa A kecil kan, satunya pasti membawa A kecil. Nah, dari situlah baru kita bisa men-trace back, mencari tahu balik gimana genotipenya si parental, termasuk gametnya juga. Kalau aku misalkan nih, misalnya kita silangkan dengan tanaman, terus ternyata dihasilkan anakannya itu ada yang warnanya putih sama ada warnanya ungu ketika tes cross. Jadi anakannya itu ada yang warnanya putih. Putih apa tuh? A kecil sama A kecil kan. Terus sama warnanya ungu. Tapi ingat, indukannya satunya itu A kecil. Berarti ungunya kayak gimana? Ungunya berarti A besar A kecil gitu. Nah, karena kita udah tahu di sininya apa, berarti kita tahu juga di sininya apa. Di sininya A besar dan A kecil, gamet yang parent satunya. Berarti genotipe yang tanaman yang kita silangkan itu tadi, genotipenya apa? Genotipenya A besar A kecil, dia heterozigot gitu. Itu tes cross.